Perkenalkan, nama saya Herman Teguh. Saya peserta PPG tahun 2023 kategori 1 dengan nomor peserta 20169940296 NIM F430123109. Saya mengikuti mungkin video pembelajaran dan selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Baik. Pelajaran kita hari ini marilah kita berdoa agama dan cerita usul. Bapak minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Ya, silakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Aurel. Hadir semua. Sehat. Untuk memulai kegiatan belajar mengajar kita, marilah kita menyanyikan sebuah lagu kebangsaan. Anak-anak, aku mau tanya, kemarin kita belajar tentang apa? Sila kedua Pancasila. Hari ini kita akan belajar kembali tentang Pancasila. Tetapi beda silanya, yaitu sila ketiga. Nah, adapun yang kita pelajari hari ini yaitu tentang contoh-contoh penerapan Pancasila. Yaitu nanti kita akan belajar tentang mencari apa ciri-ciri dari kesimpulan yang baik dan benar. Nah, untuk yang pertama-tama, Bapak menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, setelah anak-anak nonton video nanti yang Bapak tayangkan, ya, anak-anak dapat menemukan contoh-contoh penerapan dari Pancasila. Yang kedua, ya, setelah kita melakukan permainan Pancasila nanti yang kita lakukan, anak-anak dapat menemukan, ya, contoh-contoh penerapan Pancasila dengan tepat. Yang ketiga, setelah kita melakukan diskusi bersama nanti, melakukan tanya jawab dan akan mengerjakan tugas yang ada di LKPD, anak-anak dapat, ya, menentukan 3 contoh, hanya 3 saja contoh penerapan Pancasila sila ketiga. Bahkan tampilkan yang pertama, ya. Informasi telah terjadi kerusuhan di kota Manokwari, Papua Barat. Warga pendatang dari luar Papua ingatkan rakyat Indonesia harus waspada ancaman terhadap keutuhan. Halo semua, bagaimanapun Indonesia, kita tetap di Indonesia. Dan ini Indonesia. Kita memiliki berbagai macam budaya. Jawa, Sunda, Toraja, Minangkabau, Papua, dan masih banyak yang lainnya. Mereka Muslim. Bangun. Ayo bangun. Jadikan mayoritas dan
prioritas menjadi rasa solidaritas. Untuk video yang pertama, yang kedua, bisa dilihat juga. Nah, perhatikan apa yang mereka lakukan di situ. Ya. Sama dengan kalian memperhatikan yang video pertama tadi. Ya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, yang dilakukan dalam video tersebut. Perhatikan, ya, sudah jelas? Sudah ya? Bapak mau tanya, ada berapa video tadi? 3. Nah, dari ketiga video tersebut, apa saja peristiwa yang ada dalam video-video tersebut? Yang pertama, video tentang apa? Ada berita-berita tadi kan? Ada tentang Sara. Tahu Sara? Yang konflik Sara, ras dan suku, agama. Ada yang tentang perselisihan dan sebagainya. Tentang apa itu? Video tentang apa gitu? Tentang kesatuan dan kesatuan. Yang kedua, video tentang apa tadi? Gotong royong. Tahu ya gotong royong? Ya, itu pernah kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari kan? Ya. Nah, yang terakhir ini video ini tentang apa tadi? Kebersamaan. Ya, kita bersama-sama berkumpul. Itu sering kita lakukan pada hari apa itu? Sabtu. Nah, video-video tersebut ada kaitan dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang penerapan nilai Pancasila untuk lebih menggali pemahaman kita. Ya, kita sekarang akan melakukan suatu game. Pastinya kita semua suka bermain. Nah, sekarang kita akan melakukan suatu game yang ada kaitannya bukan game seperti game biasa ya. Kita melakukan game untuk menambah wawasan kita tentang pelajaran kita hari ini, yaitu tentang Pancasila. Ya. Bapak namakan game ini game Pancasila. Silakan anak-anak buat lingkaran dulu, buat lingkaran. Nah, ini ada yang Bapak namakan tadi game Pancasila. Nah, ini berupa bentuk. Ada Pancasila. Ya, jadi kita tahu ya sila ada berapa? 5. Ya, sila 5. Bapak punya kartu. Di sini ada berbentuk gambar. Tidak banyak, hanya 5 saja. Ya. Tentunya setiap Pancasila dia ada. Ya, ini disebut sebagai clue-nya. Ya, anak-anak, silakan mencocokkan gambar ini dengan Pancasila yang ada di kertas ini, ya, di kardus ini ya. Nah, caranya, ya, ini Bapak tutup nanti, ya, anak-anak buka, ya, udah buka, nanti cocokkan, ya. Sesudah dibuka itu, anak-anak perlihatkan dengan kawan-kawan, ya, gambar apakah itu, nanti baru tentukan, ditempelkan, dikaitkan, ya, dikaitkan dengan Pancasila, misalnya sila 1 sini, nah, berarti ditempelkan sini, ya. Ya, paham? Nanti dikaitkan, ya. Cara ngaitkan kayak gini modelnya. Dari sini saja ya, ini yang besar. Ah, ini. Ah, letakkan gini aja nanti, ya. Ini nampak gambarnya. Nanti kan nampak gambarnya. Paham enggak kira-kira? Paham? Oke, aturannya, ya. Yang kedua, anak-anak, kita nanti berhitung seputar searah jarum. Dari sini, dari si Acun menghitung dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Untuk permainan ini, jika yang menyebutkan angka 2, angka berapa lagi? 4, 6, 8, 10 dan seterusnya ya. Bilangan genap atau kelipatan 2 menyebutkan Pancasila dari sila 1. Nah, ada paham? Paham semua ya? Oke, mari kita mulai game ini. Ya, kita harus bersemangat ini. Ya, ayo, Acun, mulai. Ayo, sila ke 1. Tuhanan yang Maha Esa. 3. 4. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 5. 6. Persatuan Indonesia. 3. Salah, ayo ambil. Kok 3? Ada kenapa tadi? 6. Seharusnya tuh 7. Ayo ambil. 1. Yuk.
Nah, ayo. Nah, perlihatkan itu gambar orang lagi apa itu? Memberikan Sumbangan. sumbangan. Di sila keberapa sumbangan? Sila ke 5. 5, ya. Oke. Nah, seperti itu. Ditempelkan lagi lah. Nah, tepuk tangan buat kita. Paham? Paham tak, Bu? Nah, oke. Salah di sini. Buka. Ayo, ayo. Ambil. Ini sila keberapa? Yang kosong di sini sila keberapa? 3. Itu orang lagi apa? Gotong. Oh, yang udah tahu. Nah, tempelkan. Ya. Paham permainan ini? Nah, nanti anak-anak boleh praktekkan di rumah. Ya, dengan kawan-kawan. Ya, sambil main-main, mereka praktekkan. Ya. Atau nanti kita lanjutkan ke sila keempat, nanti kita akan belajar praktekkan seperti ini juga. Ini namanya kartu permainan Pancasila. Sekarang kita akan melaksanakan atau melakukan diskusi. Nah, anak-anak sekarang silakan buat kita di sini kan 33 orang, silakan buat 6 kelompok yang masing-masing tidak boleh laki-laki semua, tidak boleh perempuan semua, ya. Harus pilih. Ya, silakan sekarang. Ayo, silakan. Ya, kelompok 1 di sini, kelompok 2 sini. 1, 2, 3, 4, 5. Orang. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ya, udah Erik, udah duduk, udah tenang. Coba ini sini, agak sini, kamu agak sini. Nah, biar Erik udah. Oke, yang berikutnya udah semua ya. Nah, Bapak akan membagikan LKPD. Ya, LKPD. Silakan perwakilan kelompok untuk mengambil. Kita akan mengerjakan LKPD yang pertama ya. Silakan kelompok 1 ambil. Kelompok berikutnya ambil. Berikutnya silakan ambil. Berikutnya lagi. Mana kelompok yang belum? Nah, silakan. Petunjuk pengerjaan, coba lihat di situ. Amatilah teks yang disediakan. Lihat di situ ya, ada teks. Ya udah, diskusikan bersama kelompok untuk mencari perilaku contoh yang sesuai dengan Pancasila sila ketiga. Itu saya kita pelajari. Kalau tidak boleh di sini, kita juga ada lihat video tadi ada 3. Silakan anak-anak kerjakan dari sekarang. Yo, Bapak minta semua siswa itu aktif ya, aktif, ya, saling memberikan masukan, ya, jangan diam. Ya, kalau punya ide silakan disampaikan kalau punya ide. Agak dekat sini. Nah, sampaikan ide-idenya kalau ada itu, ya. Nomor 2 juga udah menulis, ya. 3, kelompok 4 ya. Kita harap aktif semuanya ya. Dan ada yang bertepuk tangan. Kelompok 4 sudah selesai. Ada yang sudah selesai? Belum, oke. Ya. Selesai. Masih 1 kelompok lagi. Udah selesai juga. Oke. Tepuk tangan buat semuanya. Udah selesai, itu disimpan dulu. Kita mengerjakan LKPD yang kedua, yaitu bahasa Indonesia tentang teks kesimpulan dari teks laporan. Silakan perwakilan setiap kelompok mengambil depan. Satu. Ini kelompok 4. Nah, cara pengerjaannya sama dengan tadi ya. Pertama tulis nama kelompok, anggota kelompok, itu nanti
silakan dilihat di halaman ketiga untuk petunjuk pengerjaannya. Amatilah contoh beberapa kesimpulan yang telah disediakan. Lihat situ ada contoh kesimpulan. Betul diskusikan kesimpulan yang baik dari benar itu seperti apa. Nanti baru dituliskan. Ya. Dan yang pertama itu pasti kalau kita menentukan suatu kesimpulan itu kita cari kalimat utamanya dulu, itu tentukan ini pokoknya, itu baru kita buat kesimpulan. Nah, dalam kesimpulan itu apa kira-kira ciri-ciri suatu kesimpulan yang baik? Dia mengandung apa? Silakan diisi. Ya. Masih dua kelompok. Kelompok 2 udah selesai. Oke, satu kelompok lagi. Udah? Masih nulis. Udah. Oke, kita selesai semua ya. Oke, silakan tepuk tangan. Kita akan mempresentasikan kalian akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Silakan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan KPD pertama. Silakan dibacakan hasil diskusinya. Silakan mendengarkan. Ayo, coba yang lain dengarkan. Ya, yang lain silakan dengarkan. Berasal dari suku yang berbeda, tetapi mereka bersatu dan bekerja sama untuk membersihkan lingkungan. Ya, kelompok 1 sudah, coba tepuk tangan dulu. Ada yang ingin menanggapi? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke kelompok 2 nanti. Udah ya? Oke, silakan lanjutkan ke kelompok 2. Ayo, silakan bacakan. Bersama membersihkan lingkungan, mereka berdiskusi dan orang siswa berdiskusi sambil berpendapat dan mengembangkan pendapat yang lainnya dan Ya, tepuk tangan buat kelompok 2. Gambar yang pertama itu menjelaskan bahwa ada 3 orang anak yang berasal dari suku yang berbeda itu ya, melaksanakan kerja sah. Yang kedua itu adalah gambar tentang 3 orang siswa juga sedang melakukan kerja sama dalam belajar. Kita lanjutkan ke RKPD yang kedua ya. Untuk mempresentasikannya mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan. RKPD yang kedua bahasa Indonesia. Yang terakhir. dapatkah kamu menemukan cara membuat suatu kesimpulan yang Ya, oke. apa ciri-ciri kesimpulan yang baik? Pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca, intisari dan tulisan dimulai dari khusus ke umum menggunakan kosakata baku. Suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Nah, silakan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ciri-ciri kesimpulan yang baik. Bagaimana penjelasan dari mereka? Ada yang berbeda nggak? Kita lanjutkan ke kelompok 5 yang terakhir. Silakan dibacakan. Dapatkah kamu menemukan cara membuat suatu kesimpulan? Ya, apa ciri-ciri kesimpulan yang baik menurutmu? Pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca, intisari dari tulisan dimulai dari khusus ke umum menggunakan kosakata baku. Suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat
Ya, silakan tepuk tangan untuk kelompok 5. Jadi nampaknya sudah sesuai pekerjaan kalian. Tepuk tangan buat semuanya. Sebelum anak-anak kembali ke tempat duduk masing-masing, kita mengerjakan evaluasi. Nah, Bapak akan menampilkan video terakhir di pembelajaran. Nah, perhatikan dengan seksama. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar nih? Semoga teman-teman selalu sehat dan juga bersyukur ya. Ya, Dalam disimak. pembelajaran kita hari ini, Disesuaikan dengan pembelajaran yang akan tulis. tentang lambang, bunyi, dan juga sikap sila ketiga Pancasila. Apakah teman-teman masih ingat lambang dan bunyi sila ketiga Pancasila itu apa? Ya betul, lambangnya adalah pohon beringin. Nah, pohon beringin ini memiliki arti teman-teman. Pohon beringinnya sendiri itu memiliki arti yang melambangkan tempat berteduh dan berlindung masyarakat Indonesia. Dan sedangkan akarnya yang memiliki akar tunggal mencerminkan kesatuan dan persatuan Indonesia. Dari video yang Bapak tayangkan tadi, udah paham nggak kira-kira? Apa yang ada dalam video ini? Itu lambang, bunyi, ya, sikap yang sesuai dengan sila Pancasila, khususnya sila ketiga. Nah, kalau dalam video tadi apa? Sikap-sikap yang sesuai tadi. Apa? Nah, apa lagi? Bermain bersama, apa lagi? Kerukunan, menghargai suku lain. Ada lagi? Itu saja ya. Nah, itu adalah contoh-contoh penerapan dari Pancasila sila ketiga. Sekarang kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Ya. Apa yang dapat kita pelajari hari ini? Yang pertama yang dapat kita simpulkan, yaitu tentang penerapan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ketiga. Ya, kita sudah mengadakan permainan tadi, dan ternyata Pancasila sila ketiga itu, ya, dia memiliki makna yaitu persatuan dan kesatuan. Ya, contoh-contohnya tadi juga udah lewat video awal yang Bapak tayangkan, lewat video yang terakhir Bapak tayangkan juga. Itu berbagai macam contoh dari penerapan Pancasila secara khususnya sila ketiga. Nah, yang berikutnya kita juga belajar tentang, ya, mencari ciri-ciri dari suatu kesimpulan yang baik dan benar. Oke, silakan yang pertama tuliskan nama kalian masing-masing, nama lengkap, yaitu kan kerjakan soal, ya, waktunya 10 menit ya, kerjakan dengan teliti. Selesai? Ya. Oke, silakan kumpulkan. Sudah selesai.
Baiklah anak-anak, sekian jauh pembelajaran kita hari ini, ya, dan sudah juga mengerjakan evaluasi, ya, telah dikerjakan semua dengan baik dan benar, dengan penuh tanggung jawab. Bapak akan bertanya, apa yang kita pelajari hari ini? Ayo, apa materi? Yang pertama apa? Itu tentang apa? Tentang Pancasila. Nilai-nilai Pancasila. Sila keberapa? 3. Yang berikutnya yang kita pelajari apa? Tentang kesimpulan yang baik dan benar. Yang kita cari apanya? Ciri. Menyenangkan tidak belajar hari ini? Menyenangkan. Apa yang belum dipelajari? Ada yang belum dipelajari hari ini? Apa yang belum Bapak sampaikan tentang penerapan Pancasila sila ketiga? Ada enggak yang belum Bapak sampaikan? Hah? Tidak ada. Ya, nah, untuk menambah agar pemahaman kalian itu lebih luas lagi tentang penerapan Pancasila, khususnya sila ketiga yang kita pelajari hari ini, silakan anak-anak nanti cari, ya, di rumah, di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, cari. Oh, ini adalah contoh dari penerapan sila ketiga Pancasila. Banyak sekali contoh-contoh penerapan sila ketiga di kehidupan kita sehari-hari, ya, baik di rumah, di masyarakat, lingkungan RT, lingkungan sekolah juga banyak, ya, lingkungan permainan juga banyak. Nanti anak-anak silakan cari tentukan, ya. Nah, begitu juga tentang kesimpulan, belajar lagi di rumah, ya. Untuk pelajaran kita yang berikutnya, besok kita akan belajar tentang sila keempat Pancasila dan tentang, kalau hari ini kita belajar tentang ide pokok, kesimpulan, besok kita akan belajar kembali tentang ide pokok dari suatu bacaan. Nah, untuk itu anak-anak silakan mempersiapkan diri untuk kita belajar besok. Nah, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Bapak ucapkan selamat siang. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, tadi kita membukanya dengan doa, sekarang kita mengakhirinya dengan doa juga. Silakan Bapak minta satu orang untuk memimpin kita dengan doa. Silakan. Ya, Cinta silakan. Ya, pimpin penontonnya. Silakan berdiri Cinta. Ya, silakan. Pulang marilah kita berdoa menurut agamanya dan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa mulai. Ya. Sekian hari pelajaran kita hari ini, anak-anak, ya. Sebelum pulang, anak-anak sampaikan salam Bapak orang tua kalian, ya, pulanglah dengan selamat datang ke rumah dan bertemu dengan keluarga di rumah, ya. Bapak ucapkan selamat siang.